Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Banyak pengguna set-top box pasti pernah melihat fitur ini. Apa sih daya antena itu? Fungsinya untuk apa? Daya antena ini harus on ataukah off? Masih banyak yang belum tahu masalah ini. Padahal daya antena adalah fitur yang sangat penting dalam sebuah set-top box. Nah, kesalahan dalam penggunaan daya antena ini akan berakibat set-top box mengalami konslet, menyebabkan set-top box rusak dan kemungkinan terburuk mati total. Jadi mau nggak mau harus ganti set-top boxnya. Sebagai pengguna set-top box ini wajib tahu fungsi daya antena itu untuk apa. Jadi semua hal terkait daya antena akan saya bahas detail di video kali ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Apa itu daya antena? Daya antena adalah fitur yang sangat penting dalam sebuah set-top box. Jika fitur ini kita nyalakan, set-top box dapat mengalirkan sebuah tegangan sebesar 5 volt ke antena yang sedang dipakai. Jadi sebuah set-top box selain bisa menerima tegangan masuk dari power supply, dia juga bisa mengalirkan tegangan keluar. Tegangan yang dialirkan ini hanya bisa dipakai untuk antena saja. Makanya disebut dengan istilah daya antena. Cara kerjanya seperti ini. Daya 5 volt tadi ini akan dialirkan ke antena melalui port antena input. Nah, saat kabel antena sudah terpasang, daya antena kita nyalakan, maka tegangan sebesar 5 volt akan mengalir menuju antenanya. Kapasitas tegangan setiap set-top box itu hampir sama ya, yaitu 5 volt saja. Tapi ada juga beberapa set-top box yang kapasitas tegangannya lebih dari 5 volt. Seperti set-top box Tanaka ini, waktu saya cek di buku manualnya, tertulis kapasitas maksimal daya antena ini bisa sampai 18 volt. Lumayan besar untuk ukuran set-top box. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya. Tegangan yang dialirkan ke antena itu fungsinya untuk apa? Kenapa sebuah antena butuh tegangan listrik? Nah, soal ini belum banyak yang tahu sebenarnya. Memang ada beberapa antena itu yang membutuhkan tegangan listrik, sehingga berfungsi dengan baik. Contohnya seperti antena digital yang saya pakai ini. Saya pakai antena digital PX HD 5200. Antena ini membutuhkan tegangan listrik untuk bisa berjalan dengan baik. Makanya ini dilengkapi dengan power inserter untuk mengalirkan listrik menuju antenanya. Dari kabel antena tidak langsung disambung ke set-top box ya, tapi disambung ke power inserternya. Power inserter ini kita kasih tegangan listrik pakai adaptor ini. Ya tinggal colokin adaptornya ke listrik ya. Nanti lampu indikatornya akan menyala. Nah, ini tandanya kalau power inserternya sudah teraliri listrik. Baru dari power inserter ini kita tancapin atau sambung ke set-top boxnya. Kalau saya cek, pemakaian dengan power inserter ini, antena bekerja dengan baik. Kekuatan dan kualitas sinyal yang didapatkan itu maksimal, mencapai angka di atas 70%, dan barnya berwarna hijau, berarti kan sinyalnya stabil. Jumlah channel digital yang kebuka sudah semua ya. Semua channel digital ini sudah kebuka di wilayah Surabaya. Sekarang saya mau coba cabut power inserternya dari listrik. Nah, langsung berubah kan? Channel tidak muncul, dan ada keterangan tidak ada sinyal. Kualitas dan kuantitas sinyal itu langsung drop, bahkan sampai angka 0%. Alias tidak dapat sinyal sama sekali. Padahal ini posisi antena tidak saya rubah sama sekali. Hanya mencabut colokan listrik saja. Ini salah satu contoh sebuah antena yang membutuhkan tegangan listrik untuk bisa bekerja dengan baik. Tanpa tegangan listrik, antena tidak berfungsi sama sekali. Biasanya antena yang membutuhkan listrik adalah antena yang sudah tertanam booster di dalam mesinnya, di mana booster ini biasanya membutuhkan daya listrik untuk berfungsi. Tanpa booster, daya tangkap antenanya sangat kecil sekali. Bisa dilihat hasilnya, kualitas sinyal langsung terjun bebas jadi 0%, karena antena tidak mendapatkan daya listrik sama sekali. Nah, inilah saatnya fitur daya antena digunakan. Power inserter sekarang coba saya singkirkan dulu ya. Sudah nggak penting lagi, nggak perlu dipakai. Jadi dari antena langsung saya colokin ke set-top boxnya. Kualitas dan kuantitas sinyal masih drop,
channel juga belum kebuka. Sekarang kita nyalakan daya antena. Nah, channel kembali kebuka. Kualitas dan kuantitas sinyal sudah naik dan mencapai angka maksimal. Ini bar sinyalnya warna hijau berarti menunjukkan sinyalnya sudah stabil. Jadi itu adalah fungsi dari fitur daya antena. Ini menghasilkan tegangan listrik untuk dialirkan ke antena yang kita pakai. Sangat berfungsi untuk antena yang membutuhkan tegangan listrik. Misal kita pasang antena PX-HD 5200 ini di luar ruangan atau di tempat yang jauh dari stop kontak, pastinya power inserter ini tidak bisa kita pasang. Nah, kalian nggak perlu bingung, antena langsung aja colokin ke STB, lalu kita nyalakan fitur daya antenanya. Nah, antena PX ini masih bisa berfungsi tanpa power inserter. Antena yang membutuhkan tegangan listrik bukan cuma model PX-HD saja. Ada beberapa antena, kebanyakan adalah antena digital ya, yang modelnya sama seperti PX-HD ini. Contohnya seperti antena Toyosaki, antena Intra, dan beberapa antena lainnya. Di mana antena digital jenis ini bisa dipasang di indoor maupun outdoor. Ada juga antena model gerak yang sudah dilengkapi sensor untuk menggerakkan antena, dan juga dilengkapi dengan high gain booster. Kalau antena digital yang membutuhkan listrik, ciri-cirinya itu gampang. Kalian bisa cek di kelengkapan, pasti dilengkapi dengan yang namanya power inserter seperti ini. Kalau dia tidak ada power inserter, berarti dia tidak butuh daya listrik. Kalau untuk antena model outdoor seperti PFHD, Intra Zeus, antena PF Goceng, itu termasuk antena yang tidak membutuhkan daya listrik. Memang kebanyakan antena outdoor dia tidak butuh daya listrik ya. Jadi kalau pasang antena model outdoor seperti ini, kalian nggak perlu menyalakan fitur daya antenanya, karena percuma, tegangan yang dialirkan dari set-top box tidak akan dipakai oleh antenanya. Malah nanti jadinya loss ya. Kalau kelamaan dinyalakan fitur daya antenanya, bisa berakibat set-top box mengalami konslet. Nah, kalau mau konslet ini biasanya muncul peringatan ya, antena sirkuit pendek. Jika muncul peringatan seperti ini, daya antena harus segera dimatikan. Jadi pemakaian daya antena hanya untuk antena yang membutuhkan listrik saja, seperti antena indoor model PX, Toyosaki, atau Intra. Khusus antena outdoor lebih baik daya antenanya dimatikan. Untungnya semua set-top box generasi terbaru itu sudah dilengkapi dengan fitur peringatan akan terjadi konslet. Peringatannya berupa pesan antena sirkuit pendek. Nah, pesan antena sirkuit pendek ini kadang bukan soal daya antena saja. Ada juga beberapa kasus daya antena ini sudah dimatikan, tapi tetap saja muncul peringatan antena sirkuit pendek. Itu berarti ada masalah di kabel antena, jack antena, atau antenanya sendiri. Biasanya kabelnya sudah rusak, karena kabelnya nggak pernah ganti atau kabel yang jadul itu ya. Tapi ini masih dipaksa untuk tetap dipakai. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab masalah konslet. Bisa juga karena jack kabel yang pemasangannya kurang pas, menjadi pemicu konsletnya. Jika kalian tidak terlalu paham elektronik, lebih baik kalian bawa set-top box ke servis elektronik untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jangan memaksakan untuk otak-atik sendiri tanpa basic ilmu elektronik. Resiko terburuk set-top box bisa mati total dan akhirnya harus dibuang. Oke bos, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Kalau kalian pengen request, ingin bahas soal apa di video selanjutnya, langsung aja komen. Nanti kalau misalnya requestnya bagus, pasti kita buatkan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.